Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie goreng yang praktis banget, gampang banget bikinnya dan bumbunya cuma dirajang aja. Di sini aku siapkan mie sebanyak 1 bungkus, kemudian minyak kita rebus terlebih dahulu. Jangan lupa ya Flavis, sebelum minyak dicemplungin tetesin sedikit minyak supaya nanti minyak nggak lengket. Nah, masaknya nggak boleh lama-lama, cukup seperti ini aja supaya nggak terlalu lunak. Setelah itu kita tiriskan. Sini untuk bumbunya aku pakai cabai merah keriting. Di sini aku pakai sebanyak 15 karena ukurannya kecil-kecil Flavis. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi boleh tambahkan cabai rawit. Ini cabainya cukup kita iris-iris aja, irisnya serong-serong aja seperti ini. Jadi hari ini bumbunya itu nggak ada yang diulek, nggak ada yang dicincang, semuanya dipotong. Setelah itu tambahkan lagi bawang merah sebanyak 10 butir. Bawang merahnya juga cuma kita potong tipis-tipis aja seperti ini. Nah, selain ada bawang merah, kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya cukup pakai 5 siung aja. Bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis. Pokoknya hari ini bikinnya gampang banget Flavis masaknya. Bumbunya itu cuma dipotong-potong dan cuma dicemplang-cemplung aja. Kalau semuanya sudah dipotong-potong, sekarang saatnya kita mulai memasak. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya ya. Di sini aku mau masaknya menggunakan wajan dan juga spatulanya dari Revel. Kalau minyak sudah panas, masukkan bawang, brambang dan juga cabenya. Kita akan tumis, aduk sebentar sampai nanti aromanya itu wangi banget. Dan sudah agak layu seperti ini. Sekarang saatnya kita masukkan sayur-sayurannya. Untuk sayurannya sini aku pakai kol sebanyak sak genggam aja dan juga kacang panjang 10 helai. Tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita tumis-tumis lagi sampai nanti setengah mateng. Kalau misalnya nanti sudah setengah mateng, baru kita sudah tadi kita rebus ya. Kalau misalnya minyak sudah masuk, tambahkan lagi kecap. Di sini aku pakai kecap manisnya sebanyak 3 sendok makan. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu manis, boleh dikurangi. Kalau mie sudah masuk, kecap sudah masuk, artinya masaknya nggak boleh lama-lama lagi Flavis. Cuma tinggal diaduk-aduk aja sebentar, karena aku pengennya sayurnya juga tetap kriuk, mie-nya juga tetap kenyal, enak. Masaknya sebentar aja. Ini kira-kira seperti ini. Ini sudah matang, sekarang saatnya kita siapkan di meja makan. Nah, mie yang aku buat hari ini adalah resep mie goreng. Kalau misalnya di kampungnya Flavi Kasih lagi ada acara hajatan, entah itu ngawinin atau nyunatin. Nah, mie ini adalah salah satu lauk untuk pelengkap nasi berkatnya. Ini rasanya enak banget Flavis. Jadi mie ini biasanya dimaem pakai nasi. Jadi mie ini dipakai untuk lauk. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep urap kacang panjang. Karena dari kemarin tuh kita kan masakannya ayam, ikan, udang, daging. Nah, hari ini kita bikin masakan yang lebih ringan aja. Ini aku siapkan kacang panjangnya sebanyak, kalau digenggam itu ya hampir sak genggam tangan ya. Kemudian kacang panjangnya kita potong-potong. Potongnya itu supaya lebih cantik, panjang-panjang aja. Oke. Setelah kacang panjangnya kita potong-potong, sekarang kita akan rebus terlebih dahulu. Pastikan sebelum rebus airnya sudah harus benar-benar mendidih atau menggolak-golak gitu. Nah, untuk merebusnya itu nggak usah lama-lama Flavis. Jadi begitu air mendidih, cemplungin, diamin dulu sebentar sampai dia mendidih lagi, aduk-aduk, langsung kita angkat. Jadi supaya nanti ketika kita makan tuh masih ada rasa krius-kriusnya gitu, ya kan? Nah, seperti ini aja udah cukup. Kita angkat, kita sisihkan dulu. Setelah ini kita langsung aja bikin bumbu urapnya. Di sini ada cabai merah keriting sebanyak 10. Dan ada cabai merah rawit ini 5 dan juga ada cabai rawit hijau juga 5. Ada bawang putih sebanyak 4 dan ada kencur, ini kurang lebih 3 ruas jari telunjuk lah ya. Dan ada 12 bawang merah. Oh ya, ini kencurnya itu sengaja nggak dikupas dulu ya, atau memang nggak dikupas sama sekali, karena supaya aromanya itu lebih kuat. Soalnya kalau urap itu aromanya itu kuatnya di kencur dan juga daun jeruknya. Dan satu lagi, tadi maaf banget aku kelupaan, tambahkan lagi ketumbar ya sebanyak 1 sendok teh aja.
Kemudian kita ulek. Flavis bisa pakai ulekan ataupun bisa pakai blender ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti pakai ulekan terus udah setengah halus, kita tambahkan ada gula pasir. Ini gula pasirnya aku pakai sebanyak 2 sendok makan, dan juga ada garam sebanyak setengah sendok teh dan penyedap rasa. Kalau misalnya garam, penyedap rasa, dan juga gula pasir itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis, karena kadang-kadang kan selera itu suka berbeda. Ada yang lebih suka cenderung ke pedes, manis, gurih, ada juga pedes, manis, dan lebih sedikit ke asin gitu. Pokoknya sesuaikan aja. Tambahkan lagi daun jeruk ya, yang sudah dipotong-potong. Ini daun jeruknya sebanyak 6 lembar. Ini nguleknya jangan sampai halus banget, kayak ngambang aja supaya nanti daun jeruknya itu nggak terlalu hancur. Dan ini udah aku siapkan lagi kelapanya itu rodok enom atau rada muda, sebanyak setengah aja. Nah kemudian kita akan panaskan wajan, siapkan minyak goreng, dan kita akan tumis bumbunya. Nah aku mau kasih tahu Flavis di rumah, jadi urap itu tuh ada berbagai macam, ada yang dikukus, ada juga yang ditumis seperti ini. Kadang-kadang ibunya Flavis kasih dulu waktu Flavis kasih kecil bikinnya itu dikukus, jadi bumbu dan juga kelapanya dicampur terus dikukus. Nah hari ini Flavis kasih bikin yang versi ditumis. Untuk perbedaannya, kalau ditumis tuh menurut Flavis kasih aromanya itu lebih strong dan juga bumbunya lebih awet, dan juga tentunya lebih gurih karena pakai minyak goreng. Ini kan kita masak sampai nanti bumbu dan kelapanya tercampur rata dan agak sedikit mengering, baru masukkan kacang panjangnya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sayuran lain ya boleh, banyak banget sayur-sayuran yang bisa Flavis pilih di rumah ya. Nah ini sudah matang, sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Di sini sudah aku tambahkan nasi anget dan juga orek tempe. Flavis juga bisa tambahkan telur dadar kalau mau ya. Wis pokoknya enak banget deh untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sayur nangka. Biasanya Flavis Kasih bikin nangka itu ditumis atau di santan putih, tapi hari ini Flavis Kasih mau bikin yang santan kuning. Ini aku siapkan nangkanya sebanyak 1 kg ya. Kemudian pertama-tama nangkanya akan kita rebus terlebih dahulu. Tapi ngerebusnya nggak usah lama-lama Flavis, karena nanti akan kita masak lagi dengan bumbu dan santan. Nah kita ngempukinnya dengan bumbu aja. Jadi ngerebus di awal ini hanya untuk ngilangin kayak getah-getahnya aja gitu. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini cuman ada cabai merah keriting sebanyak 12, ada bawang merah sebanyak 20, ada secuil jahe, dan ada ini 1 ruas jari lengkuas, dan ada 2 siung bawang putih, dan ada kunyit. Ini kunyitnya kurang lebih 2 ruas jari atau 4 cm ya. Nah setelah ini kita akan haluskan bumbunya. Untuk menghaluskannya Flavis kasih pakai chopper, tapi Flavis bisa pakai ulekan ataupun pakai blender ya, wis rapopo. Tambahkan sedikit air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah ini sudah halus, sekarang kita langsung aja siapkan wajan dan juga beri minyak goreng. Ini kurang lebih 5 atau 6 sendok makan. Kalau sudah panas kita akan tumis bumbunya. Aduk-aduk rata, tambahkan lagi bumbu-bumbu lain ya supaya aromanya itu lebih wangi lagi. Di sini ada daun jeruk sebanyak 5 lembar, ada daun kunyit sebanyak 1 lembar, dan ada 2 batang serai. Karena ini pakai serainya ukuran kecil, kalau misalnya Flavis pakai ukuran yang besar boleh pakai 1 aja. Kalau bumbunya sudah harum banget dan udah nggak bau langu, baru masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Aduk-aduk sebentar. Kita akan tambahkan di sini ada gula Jawa. Gula Jawanya aku pakai kurang lebih 1 jempol jari aja. Kemudian tambahkan lagi garam dan penyedap rasa. Ini penyedap rasa dan garamnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian tambahkan lagi santan sebanyak 1,5 liter dari 1 butir kelapa ya. Sekarang kita akan masak. Nah kalau misalnya sudah mendidih,
baru kecilkan apinya dan kita akan masak dengan menggunakan api kecil. Nah makanya tadi kan aku dibilang di awal ngerebus nangkanya sebentar aja, jadi kita akan matengin, kita akan ngempukin dengan bumbu dan santannya. Nah ini aromanya tuh udah wangi banget Flavis, rasanya juga pasti enak banget. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan, mumpung masih anget-anget. Nanti kita akan makan bersama nasi hangat. Kalau misalnya ada tempe goreng sereng ataupun tahu, wis enak banget, apalagi kalau ada peyek kacang ataupun peyek terinya. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.